anak-anakku yang ibu sayangi. Hari ini kita bertemu dalam materi hubungan sosial. Kalau kemarin kalian sudah memahami apa itu individu, apa itu kelompok, dan alasan individu membuat sebuah kelompok itu apa, hari ini kita bahas tentang hubungan sosial. Silahkan diamati gambar dua orang individu yang diskusi tentang kamera. Menurut kalian, apakah itu bisa dikatakan sebagai hubungan sosial? Saya yakin kalian pasti menjawab itu sebagai hubungan sosial. Sekarang kita bahas apa itu hubungan sosial. Hubungan sosial secara umum adalah hubungan timbal balik antara individu yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan memiliki kesadaran saling tolong-menolong. Itulah yang dinamakan sebagai hubungan sosial dan biasanya orang menyebut dengan istilah interaksi sosial. Rekam dulu aja ya Bu, saya stop nanti. Kalian sudah memahami tentang apa itu hubungan sosial atau apa itu interaksi sosial. Saya ulangi lagi, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu yang lain. Berarti bisa individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, bisa juga kelompok dengan kelompok. Tentunya hubungan sosial itu akan terjadi apabila memenuhi syarat. Berarti ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah perlu adanya kontak sosial. Sifat kontak sosial bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kontak sosial yang bersifat positif dan bersifat negatif. Yang positif tentunya mengarah pada sebuah hubungan sosial ke arah kerjasama, membentuk persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang negatif itu mengarah pada pertentangan atau konflik. Tentunya kalian bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari mana kontak sosial yang positif dan mana kontak sosial yang negatif. Ibu beri contoh, misalkan yang positif, tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, itu adalah sebuah contoh kontak sosial yang bersifat positif karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan. Pembelinya bisa memperoleh barang dari penjual dan penjualnya bisa memperoleh untung dari pembelian yang dilakukan oleh seorang pembeli. Terus yang bersifat negatif contohnya apa? Misalkan pertentangan atau konflik. Misalkan konflik yang terjadi antar suku yang pernah terjadi di Indonesia, misalkan di daerah Kalimantan, di sana ada konflik antara suku Madura dengan suku Dayak, yang mana kedua suku itu mengalami konflik yang ternyata dampaknya juga negatif, memakan banyak korban, baik itu korban berupa harta benda, bahkan nyawa pada saat itu banyak yang hilang karena terbunuh akibat konflik tersebut. Yang kedua, kita bisa melihat kontak dari sifatnya juga ada yang primer dan ada yang sekunder. Kontak sosial primer itu terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Misalkan saya dengan kalian pada saat pembelajaran di kelas, berarti itu menunjukkan kontak sosialnya adalah primer. Sedangkan yang kontak sekunder itu yang seperti apa? Berarti kontaknya hanya melalui alat komunikasi. Misalkan kita chattingan dengan teman, berarti ada kontak tapi kontaknya merupakan kontak sekunder. Terima kasih, berarti pada pertemuan kali ini kalian
sudah memahami apa itu hubungan sosial dan syarat interaksi sosial yang pertama, yaitu kontak sosial. Syarat yang kedua, jadi ketika terjadi kontak saja tanpa adanya komunikasi, itu belum bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Saya ulangi lagi, berarti ada dua syarat dalam hubungan sosial atau dalam interaksi sosial. Yang pertama, harus ada kontak, dan kontak tadi ada yang bersifat negatif positif, ada kontak primer dan sekunder. Terjadi kontak saja tanpa adanya komunikasi, itu belum bisa dikatakan sebagai hubungan sosial. Sebagai contoh, kamu ngechat temanmu, tapi temanmu tidak membaca dan tidak merespon kontak yang kalian berikan, itu berarti belum terjadi komunikasi. Berarti kalau hanya chat saja dan temanmu tidak menerima chat, maka itu namanya masih terjadi kontak, belum ada komunikasi. Bagaimana biar terjadi hubungan sosial? Berarti harus ada kontak dan harus ada komunikasi. Bagaimana dalam komunikasi? Tentunya dalam komunikasi itu ada unsur-unsur pokoknya. Yang pertama harus ada komunikator, harus ada komunikan, harus ada pesan, harus ada media, harus ada efek. Komunikator yaitu orang pemberi pesan, komunikan yang menerima pesan. Pesan ya pesan apa yang disampaikan melalui media, misalkan melalui media sosial WA, melalui IG, atau melalui Facebook, itu namanya media yang bisa digunakan dalam komunikasi. Kalau itu komunikasinya bersifat sekunder, ada efek respon dari yang diberi pesan itu. Misalkan dengan kamu mengucap temanmu, teman-teman nanti kita berkumpul ya jam sekian, maka ada efek, nanti teman-temanmu akan berkumpul sesuai dengan permintaanmu di dalam komunikasi. Saya ulangi lagi bahwa ada dua syarat dalam hubungan sosial yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Intinya ada kontak saja tanpa adanya komunikasi, tidak akan terjadi yang namanya hubungan sosial. Mungkin secara sederhana, kamu salaman dengan temanmu itu bisa dikatakan sebagai kontak langsung. Tapi ketika salaman temanmu tidak ada efek, tidak ada respon, dengan salaman berlalu begitu saja, maka itu tidak terjadi komunikasi dan itu belum bisa dikatakan sebagai hubungan sosial atau interaksi sosial. Terima kasih. Hari ini kita sudah membahas tentang pengertian hubungan sosial dan syarat interaksi sosial. Selamat belajar. Kalau kalian kurang memahami